mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Izin karena bersamaan dengan ulang tahun mamanya Pak Aida. Selamat datang untuk adik-adik semuanya di Masjid Lawat Cengho juga. Itu dulu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua perkenalkan, nama saya Pak Hemi. Kebetulan saya juga sebagai pengurus takmir Masjid Cengho. Dalam hal ini seksi pendidikan insyaallah. Bangsa yang bahagia. Demikian juga di pengurusan PD. Selamat datang adik-adik di Cengho, bisa menyesuaikan ataupun menggali mungkin apa yang ingin diketahui di Cengho terkait dengan Cengho. Nanti Ustaz Fadli akan menjelaskan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kita sudah datang. Selamat pagi, selamat jaga kita semua. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Pak Eka. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember, dan kebetulan saya adalah dosen pembimbing lapangan dari mahasiswa Modul Nusantara. Jadi hari ini tidak ada yang dari Jawa, semuanya dari luar pulau semua. Jadi di sini kami membawa misi kebinekaan. Jadi misi kebinekaan bahwa Indonesia itu banyak budaya, banyak agama, banyak adat, istiadat, dan banyak lagi. Harapannya kita bisa saling toleran dan tidak radikal. Harapannya itu. Maka dari itu kami selaku DPR ingin belajar di Masjid Cengho ini yang sebenarnya masjid tapi infrastrukturnya belum. Kenapa itu bisa terjadi? Maka kami ingin tahu, jadi teman-teman ingin tahu kenapa kok bisa ada penggabungan dua Nanti yang ditanya atau diharapkan Pak Eka itu kita diskusikan kan, ya. Kenapa ini mirip kelenteng? Apakah ini kelenteng masjid atau masjid kelenteng? Kita jawab bersama-sama. Tapi ada satu kata yang bagus tadi apa? Bahwa Indonesia itu adalah memiliki kekayaan yang sungguh sangat luar biasa yang perlu kita kenalkan ke semua generasi muda. Kalau saya sudah generasi tua, mereka mungkin masih muda. Saya sudah generasi tua, 40 tahun ke atas ya. Sudah generasi tua. Nah, nama saya Muhammad Khalil. Yang masjid yang ada ujung ini namanya Masjid Muhammad Cengho. Sehingga saya sama Cengho sama namanya Muhammad. Bangsa yang meneladani manusia istimewa. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Amin. Selanjutnya perkenalan diskusinya nanti setelah perkenalan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini adalah Bersatu dalam perbedaan, sekaligus berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, saya oh ucapkan kawan, selamat demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani. Semoga kita Terus dapat torehkan prestasi. membawa pulang hal yang baik-baik dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. ke depan hari. Mungkin itu saja. Assalamualaikum Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Saya bersama pengacara terkenal sekarang. Itu orang yang bagus. Sesama sejuta ya. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ibu betul. Udah aja mungkin. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Alhamdulillah dari sebagian dari teman-teman adik-adik ini tidak pernah ada satu tempat yang menurut saya itu bagus. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, Itu lagi naik daun tuh. Arabikanya Kerinci itu lagi naik daun di perkopian. Kalau bawa kopi dari Kerinci, silahkan antarkan ke Ceko, tidak apa-apa. Saya di bawah, sekarang ini. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang untuk kita Dan semua. mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang Perkenalkan, nama tangguh saya dalam Gunawan keberagaman, bangsa yang Jadi bahagia. teman-teman sering manggil saya Sobat. Kebetulan saya di Takmir Masjid Ibu sebagai bendahara. Di komunitas organisasi PT saya juga diamanai jadi bendahara. Jadi alhamdulillah barokah saya banyak. Meskipun lebih banyak loroknya. Tapi ya itu amanah. Selamat datang. Terima kasih atas dukungan dari adik-adik sekalian. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sharing hari ini bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bersatu dalam perbedaan. Tapi juga ada Aceh, ada NTT, ada suku apa. Di NTT itu juga banyak suku.
Saya senang di NTT itu apa? Saya sering dikerjain kalau ke sana. Kok bisa? Karena bahasa di level provinsi itu kalau dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang ada itu sudah beda. Di kabupaten itu kalau kita berkunjung ke desa-desanya juga banyak bahasa yang beda. Sehingga saya dikerjain di sana. Nah begitu juga di Aceh ya. Di Aceh, di Medan itu ada wajahnya Cina, ada wajahnya India, ada wajahnya Arab, bangsa itu ya. bangsa yang tangguh. Dan banyak macam. Di tempat-tempat lain juga di Makassar. Makassar itu ada Bugis, ada apa. Saya paling senang itu di Takara kalau ke Makassar, karena tidak jauh dari Makassar. Dan di sana banyak masakan ikan, karena ikan pantai ya. Nah itu kekayaan Indonesia. Nah Masjid Cengho ini kenapa mirip kelenteng? Nah karena ini menggunakan arsitek yang bernuansa Cina. Jadi nuansa Cinanya itu bisa dipakai untuk kelenteng, bisa dipakai untuk masjid. Jadi ini sekilas kalau dulu diakomodir oleh tempat ibadah kelenteng, ini ternyata masjid bisa. Masjid kamu boleh buat pakai begini boleh. Kenapa? Nah ini karena masjid itu bukanlah suatu ritual yang harus berbentuk apa, tetapi ini bagian dari sarana untuk kita sujud kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah yang disebut dengan masjid. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, bisa macam-macam. Kalau adik-adik jalan-jalan di kota ini, ada 3 masjid ikon. Satu majelis masjid agungnya itu namanya Masjid Al-Baitul Amir. Sudah ke sana? Alun-alun. Di alun-alun. Oh sudah. Masjid yang seperti itu satu-satunya di Indonesia atau bahkan di dunia ya. Nemu nggak di daerah lain? Nggak ada kayak cokcong gitu ya. Apa ini kan judulnya? Kayak siput kan, jelas. Kemudian kalau bergeser lagi ke Jalan Gajah Mada, sebelah utaranya itu ada makamnya ulama besar itu, di salah satu ulama besar di Indonesia yang melahirkan atau menurunkan banyak keturunan yang jadi ulama. Siapa? Mbah Siddiq. Nah ini namanya Kiai Haji Muhammad Siddiq. Nah Kiai Muhammad Siddiq ini orang tua dari beberapa tokoh yang terkenal di Nahdlatul Ulama. Ada Kiai Abdullah Siddiq, ada Kiai Mahfud Siddiq, ada Kiai Ahmad Husaini Siddiq, dan banyak macam yang lain. Nah ke sini agak ke barat di Hayamuruk, maka Anda akan ketemu dengan masjid ikonik dan etnik. Apa? Masjid Cengho yang kita cintai. Nah kenapa pakai nama Cengho? Cengho itu nama salah satu laksamana yang melakukan ekspedisi. Dia dapat perintah dari apa namanya kaisar untuk melakukan perjalanan ke beberapa negara untuk membuka ruang diplomatik, salah satunya ke Indonesia. Cengho itu bukan mualaf. Kenapa? Karena ayah dan kakeknya itu sudah melakukan haji. Jadi kakek dan ayah dan kakeknya Cengho itu sudah haji ke Mekah. Jadi Cengho ini bukan mualaf, tapi keturunan dari Kiai Muslim. Kalaupun tentang hal ini juga ada banyak perbedaan. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan ego kawan demi Bagusnya negeri. dia seorang laksamana yang memang menerapkan Generasi emas, cerdas keyakinan dia bahwa keragaman itu adalah realitas yang tidak bisa kita terus torehkan prestasi. ada dari hasil agama, ada berapa agama. Dan
mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Buddha, Hindu, ada yang apa lagi? Kalau Indonesia dan seperti aliran lain. Dari aspek suku dan etnis, Kita macam-macam. belajar Realitas yang memang bukan Pancasila sila-silanya. tapi bagaimana kita bisa membawa visi agama yang bisa memahami dan hidup dengan Indonesia. petugas kalau dalam bahasa agama Islam itu namanya khalifah. Nah, khalifah itu salah satu nama pengajar di sini, namanya Ustaz Khalifah. Tapi bukan itu yang terakhir itu jangan aja. Nah, jadi tugas kita itu apa? Ya, memahami realitas itu. Realitas yang harus kita pahami secara toleran itu salah satu sendi ajaran Islam yang sangat dipopulerkan oleh ormas agama Islam terbesar di Indonesia atau bahkan terbesar di dunia. Jangan dikira itu ormas terbesar Islam itu ada di negara lain. Salah. Ormas terbesar di dunia, ormas Islam terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Apa namanya? Bangsa yang tangguh, Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan bangsa yang NU. tangguh. Ada 4 ajaran pokok yang dideklarasikan oleh NU supaya sesuai dengan realitas di Nusantara. Satu namanya at-tawassut wal i'tidal. Bagaimana kita bisa moderat dan konsisten. Nah, sekarang kata at-tawassut yang moderat itu dipakai oleh Kementerian Agama. Apa isunya? Moderasi agama. Itu ambil dari i'tidal itu keadilan. Nah, yang kedua apa? At-tasam dan tawazun. Kita yang toleransi, harus saling memahami satu dengan yang lain. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa realitas kita itu tidak bisa seragam. Sebabnya ajaran agama itu harus dikembangkan apa? Toleransi. Kita diajari oleh agama kita. Kita beribadah tidak boleh memaksa agama lain, pemeluk agama lain mengikuti ibadah kita, nggak boleh. Begitu juga salam ya. Kalau Muslim assalamualaikum, jangan kemudian kepada yang belum Muslim juga harus sesuai dengan salam kita. Selamatnya apa? Selamat pagi kalau pagi, selamat siang ketika siang, selamat malam dan seterusnya sesuai dengan siapa yang kita ada. Itu wujud toleransi kita. Apa itu sesuai ajaran agama? Itulah yang diajarkan agama. Realitasnya kita tidak bisa memaksa untuk menjadi satu agama. Realitasnya itu adalah kita hidup dengan berbagai macam pemeluk agama. Sebabnya prinsip itulah yang harus diterapkan. Apa tadi? Toleransi. Nah, di Cengho itu menjadi bagian yang diajarkan. Di sini ada kajian. Tiap malam Rabu itu ada kajian. Di antaranya ya, ada Sabtu, ada Minggu itu ada kajian. Ada beberapa hari lain itu. Kadang yang kajiannya tidak formal. Gimana? Tinggal yang punya kopi undang salah satunya. Ya kopi ke rumah gitu. Sudah itu sudah bisa ngaji. Kayak tadi malam ada kita ini ngopi tadi malam sampai jam 12. Ngajinya gimana? Ya sesuai kebutuhan. Ada menantunya dan putranya Bu Titin Pak Eno ini yang ikut hadir dan berdiskusi serius, sementara yang lain berdiskusi secara santai. Bangsa ini adalah Nah, bangsa itu yang macam-macam. dalam keberagaman, Nah, itu prinsip bangsa yang bahagia. yang harus dianut. Yang keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar ya. Itu salah satu prinsipnya apa? Kita dimanapun itu harus menyeru kebaikan dan kebajikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran, ketidakadilan, kezaliman, penindasan dan seterusnya. Nah,
Nah itu yang harus terus dikembangkan oleh kita semua. Jangan sampai satu dengan yang lain itu saling melukai, tapi kebaliknya satu dengan yang lain itu saling merahmati. Gimana saling merahmati? Nah konsep rahmat dalam agama kita itu ajaran penting. Gimana rahmat? Rahmat itu contohnya begini. Saya punya kekuatan apa? Nah di sebelah saya ini Pak Haji itu punya kekuatan apa? Kebalikannya, saya kelemahannya bagaimana? Pak Haji ini kelemahannya bagaimana? Kekuatan yang saya miliki supaya menjadi rahmat bagi Pak Haji itu bisa memenuhi terhadap kelemahannya. Begitu juga sebalikannya. Kekuatan yang dimiliki oleh Pak Haji Denny ini itu diklopkan dengan kelemahan saya, lalu itu dilaksanakan. Nah, itulah bentuk rahmat. Dan ingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.